Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk seluruh peserta mata kuliah Seni Ragam Hias Indonesia. Semoga seluruh peserta mata kuliah dalam keadaan sehat. Di tengah pandemi ini kita tetap harus beraktivitas, termasuk perkuliahan. Walaupun kuliahnya sudah dipindahkan saat ini, kita harus melaksanakan secara daring. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar. Oke ya. Untuk Seni Ragam Hias Indonesia sendiri ini pada semester ini diampu oleh 2 dosen. Yang pertama dosen Pak Isa Kadir dan saya sendiri, Sasadara Hayunira. Nah, adapun kuliah Seni Ragam Hias pada semester ini kita akan laksanakan secara e-learning atau daring melalui website www.arkeologiindonesia.com. Pada website ini nantinya akan diinformasikan mengenai perkuliahannya seperti apa. Mungkin untuk kita akan mengadakan kuliah daring atau mungkin akan menonton siaran ulangnya, dan mungkin akan dibikinkan video kuliah interaktif seperti video saat ini. Kemudian yang pasti akan ada link presensi setiap pertemuan. Jadi setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengisi presensi setiap pertemuan yang diberikan. Nah, presensi ini juga di akhir akan mewajibkan setiap mahasiswa untuk merangkum hasil materi yang didapatkan. Jadi sebelum mengisi presensi diwajibkan setiap mahasiswa untuk menonton videonya atau mengikuti perkuliahannya. Nah, selain itu untuk nanti diinfokan UTS-nya tengah semesternya seperti apa dan ujian akhir semesternya itu juga seperti apa. Nah, adapun untuk website ini sendiri kalian dapat bisa akses di www.arkeologiindonesia.com. Nah, di arkeologiindonesia.com ketika kalian setelah klik di website, nanti kalian berangkat menuju ke paling akhir dari website untuk memilih bagian pada e-learning. Ketika masuk di akhir ini website, kalian klik e-learning. Nah, di e-learning ini ada beberapa mata kuliah yang akan diajarkan, namun kalian hanya mengklik satu saja mata kuliah, misalnya seperti sekarang mata kuliah Seni Ragam Hias Indonesia. Nah, di sini di bagian ini akan diinfokan, misalnya pada pertemuan ini hari Rabu 7 Oktober 2020 materinya nanti akan diberikan, kalian tinggal klik linknya, dan link absensi nanti juga akan disertakan pada bagian ini. Jadi kalian tinggal klik semuanya di sini, materinya, kemudian link absensinya. Nah, yang seperti saya bilang, setiap mahasiswa wajib mengerjakan link absensi. Namun ketika sebelum mengerjakan link absensi sebaiknya mahasiswa kalian harus membaca atau mendengarkan materi yang diberikan pada pertemuan ini. Oke. Itu adalah sistem perkuliahan kita. Jadi semua mengenai perkuliahan Seni Ragam Hias akan diinfokan di website www.arkeologiindonesia.com di bagian e-learning. Oke, adapun sistem penilaian perkuliahan seperti pada umumnya dan seperti sebelum-sebelumnya, penilaian itu terdiri atas 4. Pertama, tugas individu, ada kehadiran, ada UTS, ada ujian akhir semester atau UAS. Tugas individu selanjutnya akan
diberitahukan pada setiap perkuliahan, namun ada juga tugas harian, tugas individu harian. Itu kalian harus mengerjakan atau mengisi di presensi, yaitu merangkum materi setiap pertemuan. Jadi setelah mendapatkan materi pada setiap pertemuan, kalian wajib untuk merangkum materi yang telah kalian dapatkan. Kemudian kehadiran. Nah, kehadiran ini yang seperti saya bilang, link presensi atau link absen hadir kalian harus diisi setiap hari. Nah, setiap hari maksudnya setiap perkuliahan itu telah berlangsung. Jadi setelah perkuliahan hanya dalam waktu sehari itu saja ya. Kemudian ujian tengah semester sama ujian akhir semester setiap mahasiswa wajib mengikuti, dan sistemnya akan diinformasikan kemudian. Nanti di websitenya kembali akan diinfokan bagaimana bentuk UTS-nya, bagaimana bentuk ujian akhir semesternya. Mungkin akan diberikan tugas atau mungkin saja nanti kita akan tes, yang ya pasti akan tesnya secara daring, dan mungkin nanti kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, tugas itu ada 2 tugas individu diinfokan pada saat perkuliahan berlangsung nantinya, dan tugas hariannya itu yang tadi saya bilang, setiap mengisi presensi harus setiap mahasiswa merangkum hasil materi yang telah didapatkan di setiap pertemuan. Oke, pembahasan. Kita masuk pada pembahasan dari seni ragam hias Indonesia. Nah, ketika kita belajar tentang seni ragam hias Indonesia ini berarti kita akan belajar tentang budaya Indonesia, mulai dari masa prasejarah, masa klasik Hindu-Buddha, masa Islam, sampai pada masa kolonialisme, namun ditinjau dari ragam hias yang berkembang pada masa-masa tersebut. Jadi kita belajar mengenai masa prasejarah, masa klasik, masa Islam, masa kolonial, namun yang kita fokuskan pada ragam hias pada masa-masa tersebut. Aspek-aspek yang dibahas. Nah, apa sih aspek-aspek yang dibahas dari masa-masa prasejarah, klasik, Islam sama kolonial? Ya, tentu adalah kreasi dari ragam hias. Nah, dibilang kreasi itu karena ragam-ragam hias yang ada di Nusantara itu beragam. Setiap masa punya ciri khas ragam hiasnya. Tentu ragam hias pada masa prasejarah berbeda dengan masa klasik. Namun namanya budaya, tentu ada yang ragam hias di masa klasik, masa prasejarah berada di klasik, atau di masa Islam ternyata turunan dari masa yang lalu, ataupun malah perkembangan, atau malah ada yang membentuk ragam hias yang baru. Nah, itu yang membuat nanti kreasi-kreasi di Indonesia itu di Nusantara itu beragam. Nah, kita juga akan mempelajari latar belakang sampai adanya kreasi-kreasi pada ragam hias itu. Apa yang melatar belakangi sampai ragam hias itu beragam di setiap masanya. Nah, kita juga akan mempelajari tentang filosofinya ya, bagaimana sampai masyarakat masa lalu itu membuat ornamen tersebut atau membuat kreasi ragam hias tersebut. Nah, itulah yang akan aspek-aspek yang akan dibahas pada seni ragam hias Nusantara atau Indonesia. Nah, pokok bahasan yang utama setiap pertemuannya nanti itu kalian dapat lihat di layar ini. Kita akan membahas tentang latar belakang tadi yang seperti saya bilang, munculnya kreasi, apa yang melatar belakangi munculnya kreasi seni ragam hias di Indonesia. Kemudian kita akan belajar tentang perkembangan dan jenis-jenis ragam hias. Jadi perkembangan mulai dari masa prasejarah sampai kolonialisasi, kemudian jenis-jenis ragam hiasnya itu apa yang mendominasi bentuk ragam hias atau jenisnya.
yang mendominasi misalnya di prasejarah, masa klasik, Islam maupun masa kolonial. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang fungsi-fungsi dari setiap ragam hias itu, baik itu fungsi dari bentuknya maupun fungsi dari wadahnya, maksudnya tempat dia dibentuk. Kemudian kita juga akan mempelajari seperti itu yang saya bilang, bentuknya atau wadahnya, karena kita akan nanti mempelajari tentang ragam hias 2 dimensi, kemudian ragam hias 3 dimensi. Terakhir kita akan membahas teknologi yang seperti saya bilang, medianya seperti kayu, logam, batu. Kenapa sampai dibikinkan di kayu, sampai ada yang dibuat di logam, sampai ada yang dibuat di batu. Tentu semua itu punya maknanya masing-masing. Nah, setelah mempelajari seni ragam hias, tentunya ada yang diharapkan. Nah, mahasiswa diharapkan dapat memahami bentuk ragam hias Nusantara. Jadi diharapkan setiap mahasiswa dapat mengetahui memahami bentuk ragam hias Nusantara, mulai masa prasejarah, klasik, Hindu-Buddha, Islam, masa kolonial, itu bentuk-bentuknya bagaimana, ciri bentuk di prasejarah seperti apa, klasik, Hindu-Buddha seperti apa, Islam seperti apa, kolonial seperti apa. Kemudian memahami latar belakang dan filosofi latar belakang, berarti memahami tentang kesejarahannya sampai dia beragam, kemudian sampai kenapa bentuk itu yang dibuat, misalnya, maksudnya latar belakang sampai dibentuknya ornamen tersebut. Nah, serta mahasiswa juga diharapkan dapat menerapkan pengetahuan tentang ragam hias di Indonesia untuk penelitian-penelitian arkeologi. Jadi diharapkan mahasiswa dengan memahami seni ragam hias Nusantara itu dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah penelitian arkeologi nantinya yang akan dikerjakan. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk mengisi link presensi yang diberikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.